Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Afriningsih. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Komunikasi. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di era digital. Era di mana media sosial telah menjadi bagian dari napas kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai bangun tidur hingga sebelum tidur lagi, jari kita tak pernah lepas dari layar. Mulai dari membuka Instagram, menyekrol TikTok, atau membaca cuitan-cuitan di X atau yang biasa kita kenal sebagai Twitter. Namun, di tengah derasnya arus informasi ini, timbul satu pertanyaan penting. Apakah kita sudah bijak dalam menggunakan media sosial? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bijak Menggunakan Media Sosial di Tengah Arus Informasi. Tujuan saya sederhana, agar kita semua bisa sadar dan mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Teman-teman sekalian, media sosial itu ibaratkan sebuah pedang yang bermata dua. Di satu sisi, bisa membawa manfaat yang besar. Namun, di sisi lainnya, juga menyimpan risiko yang tidak kecil. Yang pertama, mari kita lihat dari dampak positifnya. Media sosial itu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi tanpa batas. Kita bisa terhubung dengan keluarga kita yang di luar negeri. Media sosial juga bisa menjadi media untuk belajar dari konten yang edukatif. Bahkan, kita bisa ikut kampanye sosial yang bisa membawa dampak nyata untuk kita. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya juga ada loh. Kita sering dihadapkan pada berita hoax, ujaran kebencian, hingga cyberbullying. Sebuah penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI menunjukkan bahwa media sosial sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat, terutama dalam menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang cukup. Bahkan, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyebutkan bahwa 60% masyarakat Indonesia pernah terpapar hoaks. Wah, artinya hampir separuh dari kita bisa menjadi korban atau bahkan tanpa sadar menjadi penyebar berita palsu. Yang kedua, untuk menghadapi hal ini, kita perlu berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Sebelum menekan tombol share atau repost, sebaiknya itu kita tanyakan dulu pada diri kita, pada diri sendiri. Apakah sumbernya sudah jelas? Apakah informasinya sudah benar? Dan apakah hal ini bisa berdampak buruk bagi orang lain? Ingatlah, satu klik bisa mempengaruhi banyak orang. Maka bijaklah sebelum membagikan sesuatu ke ruang publik. Yang ketiga, mari kita gunakan media sosial secara bertanggung jawab. Gunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya untuk berbagi ilmu, menyebarkan inspirasi, atau mendukung gerakan sosial. Artikel dari Revo Indonesia yang berjudul Ayo Bijak Bermedia Sosial menegaskan bahwa media sosial membawa peluang besar, tetapi juga resiko tinggi jika digunakan tanpa kesadaran. Sementara itu, data dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2022 juga menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia telah mencapai 210 juta orang dan 89% diantaranya aktif di media sosial. Angka ini menunjukkan betapa besar kekuatan kita untuk menjadikan media sosial sebagai sarana perubahan yang positif jika kita menggunakannya dengan bijak. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa media sosial bisa menjadi alat pembangunan atau sumber perpecahan tergantung pada cara kita menggunakannya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, memverifikasi sebelum membagikan.
Yang kedua, kita bisa membatasi waktu penggunaan kita. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Mari kita jadikan media sosial bukan sebagai tempat menyebar kebencian, tetapi sebagai ruang untuk menebar inspirasi dan kebaikan. Cukup sekian pidato dari saya, dan sebelumnya terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.